Imam Nawawi itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu habis sholat maghrib dan subuh itu dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau dalam riwayatnya Imam Tirmidzi itu ada tambahan yuhyi wa yumit. Kalau riwayatnya Imam Bukhari itu nggak ada yuhyi wa yumit. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau kita kan udah biasa ada yuhyi wa yumit, ya pakai aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kita pada Syekh Nawawi Banten sampai ke Imam Ghazali, dari guru kami saya Sa'ad Jawis, dari gurunya saya Yasin Padang, dari gurunya Syekh atau Mbah Maksum bin Ahmad Lasem, dari gurunya Waliullah Abi Imran Syekh Khalil Bangkalan, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Somad Palembang, dari gurunya Said Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dari gurunya Abdullah bin Salim Al-Basri, dari gurunya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Amin, dari Muhammad bin Isa An-Najjar, dari gurunya Imam Ibn Al-Mulakin, dari gurunya Imam Abu Ishaq bin Muhammad At-Tunuhi, dari Imam Sulaiman bin Hamzah, dari Imam Umar bin Karam Ad-Dinawari, dari Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dari pengarang kitab yaitu Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, wafat tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya beliau berkata, qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Summa sallil fardha ba'da jawabil mu'adhdhini wal iqamati wa salli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibal maghrib. Summa salli, kemudian salatlah. Kemarin kita sudah bicara apa amalan setelah asar sampai maghrib. Sekarang dilanjut apa amalan setelah maghrib sampai isya, sampai tidur. Ya. Ini semuanya ada adab-adabnya, ada amalannya. Gitu. Summa sholil fardhu, kemudian sholat fardu maghrib. Ya, tentunya setelah adzan, qomat, ya, wa ba'da rak'ataini khafifataini fahuma qoblal maghribi sunnatun ghairu muakkadatin kama shahhahu Nawawi. Jadi artinya sholat qobliyah maghrib 2 rakaat singkat, ya karena waktu maghrib kan sebentar. Kalian berapa, jam setengah itu ya? Ya kan? Maghrib sekarang jam berapa? Jam 6:04 ya? Ya, RW. Hah? 6:04 kan? 6:14 ya kira-kira ya. Kayak isya jam berapa? Jam 7? 7:20? Ya. Dan sebentar itu 1 jaman ya, 1 jam. Jadi makanya disunahkannya qobliyah maghrib itu singkat gitu, nggak usah terlalu lama. Nah kalau kelamaan qobliyah maghrib nanti mepet banget tuh sholat maghrib ya. Udah belum nanti ba'diyahnya dan setelah. Kemudian nanti ba'diyah, habis ba'diyah sholat awabin atau sholat mutlak atau sholat hajat atau sholat taubat tuh. Ya, bukan saya sholat nisfu Sa'ban kalau menurut para masyayikh, para kiai, para mualim, khususnya Kiai Abdul Hamid atau Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, dalam kitab Kanzun Najah itu tidak ada sholat khusus nisfu Sa'ban, tetapi niatkan saja dengan niat sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat, sholat awabin, gitu boleh. Jadi sama-sama 2 rakaat gitu, atau 4 rakaat boleh, ya kan? 2 rakaat, ya paling nggak 2 rakaat minimal, ya itu diniatkan itu. Ya. Kalau khusus sholat rojab, sholat nisfu Sa'ban itu menurut beliau dalam keterangan itu tidak ada. Bukan berarti tidak boleh melaksanakan, boleh, tapi di niatnya itu diganti dengan sholat taubat, mutlak, hajat,
atau awabin gitu ya. Terus kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Banten nih, bukan Imam Nawawi ya. Kayak gini Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin itu. Ya. Menurut beliau jadi qobliyah maghrib itu sebentar aja. Kalau misalnya mepet waktunya, ya boleh langsung sholat maghrib. Nanti yang muakkad yang sangat dianjurkan itu setelah maghribnya. Tapi kalau waktunya longgar, mah ya semuanya aja dikerjain, ya kan? Tapi kalau hukumnya secara fikih yang qobliyah maghrib itu ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkad. Tadi sunnah yang tidak terlalu dianjurkan banget gitu. Bukan berarti nggak silah dilaksanakan, itu sunnah hukumnya. Cuman tingkatannya gitu, kekuatannya itu tidak sekuat yang muakkad. Tapi kalau setelah maghrib itu muakkad. Gitu. Sekali lagi ya jangan salah paham. Jadi kalau waktunya longgar, emang benar-benar sudah di masjid, adzan udah ada di masjid ya kan, kemudian nggak ada nggak ada memang kosong benar-benar waktunya juga longgar gitu, maka ya idealnya sempurnanya itu tetap sholat qobliyah 2 rakaat, tapi jangan terlalu lama gitu ya, singkat, kemudian sholat maghrib, baru nanti setelah dzikir doa terus ba'diyah maghrib gitu. Nah itu ba'diyah maghrib itu muakkad banget, artinya muakkad itu sangat dianjurkan. Maksudnya Rasulullah SAW tuh nyaris atau hampir tidak pernah meninggalkan. Itu sunnah muakkad ya. Kayaknya udah deket-deket wajib dah gitu. Sunnah muakkad kalau bisa. Kalau nggak ada uzur, nggak sakit, nggak diusahakan jangan ditinggalkan sholat ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh, itu khususnya itu ya. Yang muakkad itu kan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah 2 rakaat zuhur ya. Itu yang. Nah, wasalli ba'dahu, jadi setelah sholat maghrib, qabla an tatakalam, sebelum ngomong itu ya. Jadi habis sholat maghrib nih nggak usah ngobrol ya, dikir aja dikir. Ya, dikir biasa istighfar ya, la ilaha illallah syarikalah, kalau bisa 10 di Sunan Tirmidzi itu. Di dikirnya Imam Nawawi itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu sholat habis sholat maghrib dan subuh itu dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau dalam riwayatnya Imam Tirmidzi itu ada tambahan yuhyi wa yumit. Kalau riwayatnya Imam Bukhari itu nggak ada yuhyi wa yumit. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau kita kan udah biasa ada yuhyi wa yumit, ya pakai aja itu. Karena itu dari kiai kita yang diambil dari semuanya ada dalil dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi 10 kalau bisa 10 maghrib dan subuh, dan dia belum ngomong sama siapapun. Terus posisi duduknya juga belum berubah. Jadi posisi tahiyat kan, akhir gitu, ya itu terus istighfar, kalau bisa saya tulis istighfar 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 10 kali, ya enggak ngomong ke orang lain, terus posisi belum berubah, nanti pas awal salam selesai baru posisi bisa berubah gitu. Itu sunnah, nggak wajib enggak. Cuman kalau dilaksanakan kita mendapatkan fadilah dari Rasulullah SAW. Ya. Terus takra fi, jadi sholat sunnah ba'diyah maghrib, baca qul yal kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua kulhu ya, biasa itu. Kebanyakan sholat sunnahnya Rasulullah itu di rakaat pertamanya tentu setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Kafirun, di rakaat keduanya Al-Ikhlas kan? Itu cocok banget dah kita makan udah hafalnya. Ya, kalau ada juga misalnya beberapa surat tertentu kita belum tentu hafal juga kan. Iya. Kalau subuh itu Syekh Nawawi Banten menjelaskan ya boleh pakai Al-Kafirun atau kadang-kadang Rasulullah pernah membaca Alam Nasrah dengan Alam Taro gitu ya, dalam riwayat gitu. Tapi kalau kita misalnya ya yang udah benar-benar hafal, ya udah Al-Kafirun aja sama Al-Ikhlas gitu kan, jadi enak. Wa huma ratibal maghrib itu muakkada. Wa in sholaita ba'da arba'an, nah kalau ditambah lagi 2 rakaat lagi ya, itu namanya wahiyya sunnatul awabina ya. Wa in sholaita ba'dahuma, kalau sholat habis ba'diyah sholat lagi
4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Ya, itu disebut dengan sholat awabin, itu lebih bagus lagi gitu. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf ilal isya. Kalau perlu baiknya malah kalau lanjut saya i'tikaf sampai isya. Nah, menurut Imam Syafi'i, nih perlu kita biar tahu bedanya dengan ya sama-sama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang masalah i'tikaf ini. Kita mau Ramadan nih kan, biasa kita dengar i'tikaf itu kan, apalagi di 10 terakhir. Nah, kalau menurut Imam Malik, i'tikaf itu syaratnya di bulan puasa gitu. Syaratnya di bulan puasa, di Ramadan. Nah, kalau menurut imam kita, Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra. Ya, kita mah Imam Syafi'i ya. Hati-hati, sekarang banyak imam. Kita mau ngikutin Imam Syafi'i. Banyak yang ini bingung kalau kayak bisa apa namanya? Error kita. Ya. Kita ikutin udah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beliau itu kan nasabnya Imam Syafi'i itu kan ketemu dengan kakeknya Rasulullah nomor 5, Abdi Manaf. Jadi kakeknya Rasul tuh dengan kakeknya Imam Syafi'i itu sama, ketemu gitu di Abdi Manaf. Gitu. Kan luar biasa itu. Masa kita mau ini sama orang baru yang ya kan udah jelas itu di ini sama nasabnya Rasulullah. Ya kan udah di ini sama Rasulullah. Jadi beliau mengatakan Imam Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i, i'tikaf itu tidak disyaratkan bulan Ramadan. Kapan saja. Yang penting setiap dia sudah masuk ke masjid nih, ya, walaupun sebentar. Paling tidak kalau menurut beliau itu seukuran tumak ninah. Ya kalau itu 10 menit lah kira-kira begitu. Atau 14 jam. Atau seukuran sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu selama dia sudah niatkan, maka dia di dalam masjid itu dinilai oleh Allah i'tikaf katanya. Itu dalilnya ada di Sahih Bukhari dari Sayyidina Umar. Dan Rasulullah SAW juga pernah di Sahih Bukhari juga dijelaskan bahwa di bab tentang i'tikaf khusus bahwa Rasul pernah i'tikaf gitu. Terus Rasul karena ada keperluan yang mendesak, beliau membatalkannya. Nanti kita lanjut lagi di bulan Syawal kata Rasul. Berarti kan enggak kata Imam Syafi'i, berarti i'tikaf itu tidak harus di bulan gitu. Benar Imam Syafi'i gitu. Ada hadisnya. Jadi, akhirnya dilanjutkan sama Rasulullah dan ininya Rasulullah di bulan Syawal. Berarti kapan saja. Yang penting setiap mau masuk masjid jami ya, bukan musola. Kalau musola nggak bisa i'tikaf. Dilanggar gitu ya, dilanggar. Maksudnya di musola ya, itu nggak bisa i'tikaf. I'tikaf itu syaratnya masjid kayak masjid kita yang kita cinta ini, Masjid Nur Hidayah nih, bisa i'tikaf. Jadi tadi nih ya, kita masuk masjid tuh, pas mau masuk tuh kita udah niat. Nawaitul i'tikafa madumtu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat i'tikaf ya selama saya masih ada di dalam masjid ini. Dia sampai keluar nanti dinilai i'tikaf sama Allah gitu. Nah, coba bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa madumtu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf selama di masjid sunnah karena Allah. Udah, enak tuh. Jadi kita tuh nggak ada yang sia-sia gitu maksudnya. Kapan aja. Itu kan luar biasa Imam Syafi'i. Kita berterima kasih sama Imam Syafi'i itu. Ya, dan itu dalilnya. Ya, disitulah apa namanya fadilah dan kemurahan Allah dan Rasulullah itu luar biasa ya banyak.